Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mulai majelis kita membahas kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Ya, kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi yang ditulis oleh Al-Ustaz Aceng Zakaria Hafizahullah Ta'ala. Kitab ini adalah kitab Nahwu tingkatan pemula, ya. Namun karena masih berbahasa Arab tentu akan sulit ya dipelajari tanpa bimbingan guru. Ya. Sehingga butuh ya adanya guru yang mengajarkan kitab ini agar belajarnya efektif, ya, belajarnya menjadi mudah dan akan menjadi lebih mudah lagi jika sebelumnya antum ya sudah mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sharaf ya tingkatan pemula dengan pengantar bahasa Indonesia. Ya, alhamdulillah sekarang ini kan banyak ya buku-buku nahwu sharaf yang ditulis oleh penulis-penulis Indonesia, orang Indonesia, ya. Dan saya pun alhamdulillah sudah menyusun ya buku nahwu dan sharaf untuk tingkatan pemula ya, serial kitab Fahimna. Jadi kalau antum ingin mempelajari kitab Al-Muyassar ini, ya saya sangat sarankan sebelumnya antum sudah belajar dulu ilmu nahwu dan ilmu sharaf sehingga sudah ada gambaran umum tentang ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Dan ketika ya antum mempelajari kitab Al-Muyassar ini sifatnya hanya murajaah. Dan majelis kita ini sebenarnya saya anggap juga sebagai majelis murajaah. Ya, karena belajar yang efektif itu adalah belajar yang sering diulang-ulang. Ya, sering diulang-ulang. Dan saya sering menyarankan ya teman-teman yang baru belajar bahasa Arab ketika mereka baru menyelesaikan kitab nahwu sharaf tingkat dasar sebelum berlanjut ke tingkatan yang lebih tinggi, maka murojaah lagi terlebih dahulu menggunakan kitab nahwu sharaf yang tingkat dasar yang lainnya yang ditulis oleh penulis yang lain. Insyaallah akan sangat bermanfaat. Kita akan semakin paham dengan kaidah-kaidah nahwu dan sharaf dan nanti ya ketika kita berlanjut ke tingkatan yang lebih tinggi insyaallah akan kita bisa lalui dengan mudah. Ya, silakan antum buka kitabnya. Di sini judulnya Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Ya. Antum bisa beri harokat ya kalau tulisan judul kitabnya belum berharokat yang bagian dalam tuh. Al-Muyassaru. Al-Muyassaru artinya yang dimudahkan fi Ilmin Nahwi dalam ilmu nahwu. Ya, jadi dari judulnya saja kita bisa menebak ya bahwasannya muallif di sini menginginkan kitab ini adalah kitab yang mudah untuk dipelajari. Ya, karena kaidah-kaidahnya sudah dimudahkan. Gitu. Jadi insyaallah kitab yang mudah untuk dipelajari. Dan cara belajar kita adalah kita belajarnya secara bertahap saja. Jadi meskipun kita sudah pernah belajar ilmu nahwu dan sharaf tingkatan pemula ya tingkatan dasar, ketika kita mempelajari kitab ini ya kita seolah-olah kembali ke pemula lagi gitu. Dari awal lagi. Kita belajarnya bertahap saja. Kita fokuskan pada materi yang sedang dibahas. Ya, kita fokuskan pada materi yang sedang dibahas. Kita pahami dengan baik. Dan metode belajarnya nanti akan saya bacakan, kemudian saya terjemahkan. Dan mungkin saya akan jelaskan hal-hal yang mungkin butuh untuk dijelaskan, ya, diberi penjelasan tambahan. Namun sebelumnya ya, karena kitab ini tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang definisi ilmu nahwu, saya akan memberikan muqaddimah ya yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan bisa juga nanti antum ajarkan kepada orang lain, ya. Antum berikan muqaddimah terlebih dahulu sebelum antum mengajarkan kitab ini.
bagi tingkatan pemula, ya saya sering menyampaikan bahwasannya definisi ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari dua hal. Ya, untuk pemula, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari dua hal. Yang pertama, mempelajari cara menyusun kata menjadi kalimat. Ya, jadi kalau kita misalnya punya kamus bahasa Arab terdiri dari ribuan atau bahkan mungkin katanya jutaan kata gitu, dan kita ingin menyusunnya menjadi kalimat sempurna, maka kita harus belajar ilmu nahwu terlebih dahulu. Itu yang pertama ya, menyusun kata menjadi kalimat. Kemudian yang kedua, menentukan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Karena dalam bahasa Arab sebuah kata, ya kadang dia itu harokat akhirnya bisa berubah-ubah sesuai dengan posisinya dalam kalimat, ya kedudukannya dalam kalimat. Seperti kata Muhammadun, misalnya pada kalimat Ja'a Muhammadun, telah datang si Muhammad, harokat akhirnya dhammah atau dhammatain. Tapi pada kalimat misalnya Ra'aitu, aku telah melihat, ya Ja'a tadi telah datang Muhammadun, si Muhammad. Dia kedudukannya sebagai subjek pelaku atau bahasa nahwunya fa'il. Ya. Kemudian pada kalimat Ra'aitu, misalnya Ra'aitu, aku telah melihat Muhammadan, nanti dia harus kita ubah menjadi fathah, Muhammadan. Ya, karena dia berkedudukan sebagai objek atau bahasa nahwunya maf'ul bih. Tapi pada kalimat, misalnya pada kalimat salamtu ala, aku telah memberi salam ala, atas atau kepada, maka nanti harokatnya menjadi kasroh, Muhammadin. Menjadi kasroh, karena dia kedudukannya sebagai ya al-masbuq biharfil jar. Masbuq biharfil jar atau majrur biharfil berharfil jar. Nah ini jadi ilmu nahwu adalah ilmu yang pelajari tentang pertama cara menyusun kata menjadi kalimat, kemudian yang kedua menentukan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Ya, karena kata dalam bahasa Arab itu harokat akhirnya bisa berubah-ubah sesuai dengan posisi atau kedudukannya dalam kalimat. Dalam ilmu nahwu nanti kita akan mempelajari kedudukan-kedudukan kata. Ya, jumlahnya ada sekitar 25-an kedudukan kata yang akan kita pelajari. Masing-masing kedudukan nanti memiliki harokat-harokat akhir tersendiri. Nah, itu definisi ringkas ilmu nahwu untuk pemula. Ya, kalau untuk tingkat lanjutan ada tambahan satu lagi, yaitu agar kita bisa mengi'rab kata. Ya, kita menjelaskan status sebuah kata dalam kalimat. Ya, apa kedudukannya, ya bagaimana perubahan harokat atau bangunan akhirnya dan lain-lainnya, gitu ya. Nah, dengan belajar ilmu nahwu dan juga ilmu sharaf gitu ya, dengan gabungan antara ilmu nahwu dan ilmu sharaf, itu nanti kita akan bisa menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Ya, kalimat bahasa Arabnya itu adalah al-jumlatu. Ya, kalimat bahasa Arabnya adalah al-jumlatu. Kemudian al-jumlatu atau kalimat ini tersusun dari kata. Ya kan? Kalimat tersusun dari kata. Dan kata bahasa Arabnya adalah al-kalimatu. Kata bahasa Arabnya adalah al-kalimatu. Jadi, ya, kalau kita lihat sebuah kalimat, itu sebenarnya hanyalah susunan dari kata, ya kan? Kata demi kata, kemudian disusun menjadi kalimat. Kalimat demi kalimat, disusun menjadi paragraf. Paragraf demi paragraf, kemudian disusun menjadi tulisan yang berlembar-lembar banyaknya. Nah, kata dalam bahasa Arab itu hanya terbagi menjadi tiga. Yang pertama ismun, biasa disebut isim. Yang kedua fi'lun, biasa disebut fi'il. Yang ketiga harfun, biasa disebut dengan huruf. Ya, ismun, fi'lun, harfun. Harfun, ya. Ismun, fi'lun, harfun. Isim, ya di antara definisi isim yang saya jelaskan, ya di kitab Fahimna adalah kata yang menunjukkan 8 hal. Kata yang menunjukkan 8 hal, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, ya, waktu, tempat, dan sesuatu yang bersifat abstrak. Itu isim. Adapun fi'il itu kata kerja, sedangkan huruf kata depan atau kata sambung. Ya, kata depan atau kata sambung huruf. Ya. Tapi huruf yang dimaksud di sini, yang merupakan bagian dari kata ini, huruf yang dimaksud di sini ini adalah huruf yang memiliki makna. Ya, dikenal dengan istilah huruf ma'ani. Nanti akan dijelaskan di sini di kitab Al-Muyassar. Huruf
ma'ani. Adapun huruf Arab yang selama ini mungkin sudah sering kita dengar, huruf hijaiyah, itu huruf yang tidak memiliki makna, ya, huruf hijaiyah, hijai atau mabani. Ya, dia tidak memiliki makna. Dia hanya huruf yang digunakan untuk menyusun kata. Jadi kalau tadi kata dibagi menjadi 3, isim, fi'il, dan huruf, ya, huruf ma'ani. Nah, ini isim, fi'il, dan huruf ini tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Ya, seperti misalnya contoh isim, misalnya waladun. Waladun, seorang anak laki-laki. Ya, waladun ini isim, ya kan, menunjukkan manusia. Di sini tersusun dari 3 huruf hijaiyah, huruf waw, huruf lam, dan huruf dal. Kemudian kata kerja misalnya doroba, doroba, memukul. Ya, doroba tersusun dari 3 huruf hijaiyah, bod, ro, dan ba. Kemudian huruf ma'ani, misalnya min, dari. Ini tersusun dari 2 huruf hijaiyah, mim dan ba. Gitu. Di sini di bagian awal mu'allif menjelaskan ada huruf hijaiyah, ada huruf hijaiyah, ada huruf ma'ani. Ya, ada huruf hijaiyah, huruf ma'ani. Kemudian beliau menjelaskan definisi al-kalimat itu kata, apa itu kata, kemudian al-jumlah itu apa itu jumlah kalimat. Baru kemudian beliau membahas tentang pembagian kata, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, ini sedikit ya muqaddimah, pengantar sebelum kita membaca kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nah, ada gambaran ya bagi kita tentang apa itu ilmu nahwu. Jadi nanti kalau kita mengajarkan ke orang lain, ya, atau ditanya sama orang lain, tadi belajar apa? Belajar ilmu nahwu. Apa itu ilmu nahwu? Nah, kita jelaskan seperti ini. Ilmu yang mempelajari 2 hal, menyusun kata menjadi kalimat. Kemudian yang kedua, menentukan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Sehingga kalau kita sudah belajar ilmu nahwu, insya Allah kita bisa menyusun kalimat. Dan juga kita bisa ya memberi harokat dengan benar. Atau kalau tulis nanti kalau kita sudah bisa membuat kalimat, otomatis kita bisa baca kalimat, ya, kalimat orang lain yang kita baca meskipun dia tanpa harokat. Kalau kita sudah belajar ilmu nahwu, insyaallah nanti bisa kita baca. Demikian ya muqaddimah, pengantar. Ya, insyaallah setelah ini kita akan baca kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwu, ya, fi Ilmin Nahwi. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.